Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat-sahabatku, para sedulurku, semoga selalu senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga diberikan keberkahan, semoga diberikan kesehatan, semoga diberikan kelimpahan rezeki. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para sahabat-sahabatku, akhir-akhir ini di dunia media sosial maraknya membahas persoalan perdukunan yang mana ada kontroversial antara seorang tokoh supranatural yang bernama Bapak Samsudin dengan pesulap merah atau dikenal dengan nama Marcel. Persoalannya semakin mencuat dan membuat viral dan gemparnya dunia media sosial. Mungkin saya akan mencoba menceritakan dulu kronologinya agar teman-teman yang mungkin belum tahu lebih bisa memahami. Jadi kisahnya ini ada seorang tokoh supranatural yang bernama Bapak Samsudin. Beliau ini membuka praktek dan banyak didatangi oleh para pasien ya. Konon beliau ini adalah seorang tokoh supranatural yang memiliki ilmu tingkat tinggi. Bahkan di video-videonya itu mempertontonkan kesaktian yang sangat luar biasa ya. Kemudian Marcel atau pesulap merah ini itu kontennya itu membahas tentang membongkar dukun-dukun ya, membongkar praktek-praktek perdukunan. Jadi kebetulan Bapak Samsudin ini membuat konten tentang perawatan atau pembersihan rumah dengan membakar sebuah tisu tanpa adanya nyala api gitu. Kemudian trik ini dibongkar oleh Marcel atau pesulap merah, sehingga mungkin hal ini membuat Bapak Samsudin ini merasa geram ya, merasa tidak terima, sehingga Bapak Samsudin ini kemudian membuat video di mana video itu ditujukan kepada Marcel bahwa jika mau membuktikan silahkan bisa datang, jika mau datang dengan baik-baik silahkan, atau mau perang juga silahkan. Sontak saja video yang dibuat oleh Bapak Samsudin ini direspon oleh Marcel, sehingga Marcel dan timnya itu datang berkunjung ke padepokan Bapak Samsudin. Di padepokan Bapak Samsudin ini tidak disambut dengan baik. Jadi ketika Marcel dan timnya ini berkunjung ke padepokan Bapak Samsudin, kemudian bertemu dengan security setempat, kemudian security ini melaporkan kepada tuan rumah, dan kemudian tuan rumah mengutus atau menyuruh pengacaranya untuk mendatangi Marcel di pintu gerbang. Tapi peraturan di padepokan itu tidak boleh mengambil gambar atau mengambil kamera. Jadi Marcel memutuskan untuk tetap stay di depan pintu gerbang. Kemudian didatangi oleh pengacara, dan pengacara Bapak Samsudin ini kemudian terjadi perdebatan antara Marcel dengan Bapak pengacara ini, yang intinya tidak boleh masuk ke dalam padepokan tersebut. Karena tidak boleh masuk ke dalam padepokan tersebut, maka Marcel dan timnya kemudian berinisiatif untuk pulang saja gitu, karena ternyata 14 jam dia dari Jakarta ke padepokan tersebut tidak membuahkan hasil ya. Nah, namun begitu mau pulang, terus diinterogasi Marcel ini oleh pengacara Bapak Samsudin ini. Kemudian ditanya macam-macam, kemudian persoalan pencemaran nama baik, konten dan sebagainya. Kemudian Bapak Samsudin keluar menyusul, dan terjadilah di situ ada timnya Bapak Samsudin yang merasa melakukan protektif atau apa, sehingga ada kisruh di sana gitu. Jadi ini hal yang sangat disayangkan sekali ya, sehingga fenomena ini menjadi viral. Ketika Marcel datang atas undangan terbuka dari Bapak Samsudin, ternyata penerimaan di padepokan ini tidak seperti apa yang diharapkan ya. Kenapa? Ini hal yang sangat disayangkan sekali, karena public figure seperti Marcel atau pesulap merah itu memiliki banyak fans dan banyak subscriber ya tentunya. Melihat hal tersebut, maka netizen ini merasa tidak puas, sehingga netizen kemudian mencari tahu dan membongkar trik-trik dari Bapak Samsudin tersebut. Dan itu banyak sekali, seperti keris petir, kemudian seperti videonya di zoom bagaimana cara triknya dan sebagainya. Jadi intinya semakin membuat Bapak Samsudin ini terpuruk gitu ya. Saya rasa fenomena perdukunan dengan memakai jubah atau memakai baju agama itu sangat marak sekali ya dalam dunia media sosial saat sekarang ini. Ini sungguh sangat memprihatinkan ya. Kenapa perdukunan itu, kenapa modus-modus perdukunan yang pada faktanya itu adalah sebuah trik dan dibungkus oleh kedok agama gitu. Itu yang sangat disayangkan ya. Justru akan membuat orang itu semakin merasa tidak percaya
dengan adanya ilmu-ilmu gaib, dengan adanya karomah wali, dengan adanya maunah untuk orang soleh, dengan adanya hal-hal yang ajaib itu justru orang-orang itu jadi tidak percaya gitu, karena oknum-oknum yang demikian. Sebetulnya kalau menurut saya, kalau toh memang itu kontennya konten hiburan, semestinya yang pertama itu harus disampaikan bahwa ini adalah konten hiburan, bukan real, nyata. Dan kedua juga sampaikanlah itu seperti sulap atau trik gitu. Jangan menggadaikan agama untuk kepentingan pribadi, karena banyak konten-konten yang memang grebek dukun santet gitu kan, kemudian berantem dengan dukun santet, kemudian menggunakan sholawatan untuk mengalahkan dukun santet itu sangat disayangkan sekali. Kalau toh misinya untuk memuliakan agama, mungkin caranya sebaiknya lebih santun lagi gitu loh. Sholawat Nabi itu sangat bagus sekali ya. Dengan kita banyak bersholawat, maka tentunya kita akan mendapatkan banyak keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau misalkan kita bersholawat secara istiqomah, maka kita akan diberikan maunah, sehingga akan ada hal-hal yang ajaib yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sayangnya konten-konten yang akhirnya menggerebek atau melawan dukun gitu, melawan dukun langsung dengan di live, kemudian dukunnya itu kalah, kemudian dukun santetnya itu seperti ini, yang memang sebuah konten hiburan tapi tidak memberikan edukasi kalau menurut saya. Justru tadinya ketika ketahuan trik-trik mereka itu, ketika orang sudah tahu bahwa itu adalah hoax, ketika orang sudah tahu bahwa itu tidak benar, maka akhirnya banyak orang yang menertawakan tentang keilmuan-keilmuan alam gaib ini, yang otomatis nanti kaitannya akan berdampak kepada agama Islam sendiri gitu. Ini sangat disayangkan sekali. Kalau pendapat saya ya, tentang fenomena yang lagi viral ini, yaitu adanya kontroversial antara Bapak Samsudin dengan Saudara Marcel ini, akhirnya ketahuan bagaimana trik-triknya, kemudian bagaimana upaya praktek perdukunan itu seolah-olah dengan jubah agama, kemudian untuk membayar sekian dengan pembersihan rumah atau pengobatan. Yang kasihan itu kan kalau toh memang itu ada sakit beneran, kemudian datang ke sana hanya dipertunjukkan sulap atau trik saja, dan sementara orang yang sakit itu harus bayar, ya sangat disayangkan sekali gitu kan. Mungkin begini ya, kalau dalam metode pengobatan ya, yang namanya dukun itu kan mungkin sebetulnya kalau dari zaman dulu itu adalah orang yang ahli di bidang pengobatan ya. Jadi bukan kaitan dengan dukun-dukun yang saat sekarang sedang viral, yang maraknya dengan gaib, yang maraknya dengan santet, yang maraknya dengan teluh, yang maraknya dengan hal-hal yang negatif. Banyak juga dukun dengan hal-hal yang positif, seperti dukun beranak atau paraji, kemudian tabib yang juga bernama dukun kalau di kampung-kampung, kemudian ada juga dukun pijit, itu juga dukun menggunakan ilmu-ilmu tradisional. Itu tentunya akan jadi imbas gitu loh. Jadi tidak bisa dikategorikan semua dukun itu memang tidak baik. Karena banyak dukun-dukun juga, dukun tanda kutip ya, dukun yang kategorinya adalah mereka adalah tabib yang meramu ramuan-ramuan tradisional menggunakan ilmu-ilmu Nusantara. Jadi di dalam Islam sendiri hal yang gaib itu sudah ada. Pada zaman dulu saja ketika orang yang memiliki ilmu sihir itu diangkat derajatnya lebih tinggi pada zaman Fir'aun atau pada zaman Nabi Allah Musa alaihissalam. Jadi pada zaman dulu sudah ada yang namanya sihir. Sihir itu kaitannya dengan bantuan makhluk-makhluk gaib, makhluk-makhluk halus, dan memang itu ada gitu. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menciptakan makhluk gaib seperti bangsa jin, setan, dedemit, perkayangan, yang tujuannya adalah untuk menggoda keimanan manusia. Kemudian manusia sendiri juga diberikan banyak kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berupa panca indera, ilmu-ilmu yang lain yang memang kategorinya tidak ada di dalam Al-Quran. Yang notabene kita di Nusantara ini, kita merujuk banyak ilmu-ilmu dari Nusantara yang memang ilmu yang bagus gitu, ilmu yang memang bener real, seperti ilmu pengobatan, ilmu tenaga dalam. Mungkin tujuannya begini, kadang kalau ada pasien dan datang ke paranormal, kemudian paranormal ini berusaha untuk meyakinkan si pasien, sehingga paranormal ini membuat sebuah trik atau rekayasa sehingga untuk meyakinkan pasien tersebut, sehingga pasien ini bisa percaya kepada suhu tersebut ya, atau paranormal itu, atau dukun itu. Kalau dalam dunia pengobatan tradisional itu ada yang namanya kita memberikan sugesti ya. Kalau trik itu tujuannya hanya untuk memberikan sugesti kepada pasien agar pasien ini tumbuh percaya dirinya, maka itu hal yang sah-sah saja.
Contoh ketika misalkan ada pasien, kemudian kita sedikit melakukan trik atau sulap sehingga pasien ini semakin tumbuh rasa sugestinya, yaitu sah-sah saja ya saya pikir. Tapi kalau kaitannya ketika ada pasien kemudian kita bermain trik atau sulap tersebut sehingga membuat pasien ini percaya, dan kemudian oknum tersebut memanfaatkan pasien tersebut untuk membayar mahar atau uang atau dan lain sebagainya dengan jumlah yang besar, ya ini justru akan merugikan pihak pasien tersebut. Sangat kasihan sekali ya. Semoga saja para sahabat-sahabat semua dan juga masyarakat Indonesia ini bisa lebih cerdas dalam melihat sebuah konten ya. Konten yang memang itu real atau konten yang memang sekedar hanya hiburan dan di dalamnya itu hanya cuma trik rekayasa seperti kita nonton sebuah film gitu. Ya semoga aja bisa seperti itu. Karena kalau kita meyakini itu real, sementara kita lihat banyak fenomena-fenomena yang kontroversial, fenomena-fenomena misalkan gerebek dukun santet, melawan dukun santetnya kalah, kemudian real langsung di video, kemudian melawan dukun santet itu pakai cadar dan dukun santetnya kalah. Itu kan sebuah sandiwara. Itu kan sebuah sandiwara, tapi dikemas demikian rupa seolah-olah itu real gitu loh. Yang itu yang sangat disayangkan ya. Kenapa kita tidak mengedukasi tetapi membuat sebuah kebohongan publik gitu? Itu yang sangat disayangkan. Apakah dengan cara kita membuat kebohongan publik itu demi kita mendapatkan viewer, demi kita mendapatkan pundi-pundi rupiah dari YouTube, sementara kita melupakan nilai-nilai Islami, nilai-nilai luhur yang diajarkan dalam agama Islam itu sendiri? Itu kan sangat disayangkan sekali ya. Nah, berkaitan dengan konten-konten saya, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman semua sekalian, kalau konten saya sendiri juga membahas tentang hal-hal yang aneh. Betul sekali. Membahas tentang hal-hal yang irasional. Betul sekali. Di konten saya membahas tentang karomah waliullah. Oh, waliullah bisa terbang, waliullah bisa menghilang, waliullah bisa melipat gandakan waktu dan sebagainya. Dan itu real. Itu kisah-kisah yang real yang diambil dari sumber-sumber yang terpercaya. Dan karomah wali atau hal-hal yang ajaib yang di luar logika itu adalah hal yang nyata. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keajaiban berupa mukjizat kepada para nabi, berupa karomah kepada para wali, dan juga berupa maunah kepada orang-orang yang soleh. Syarat daripada itu adalah istiqomah. Jika kita atau hamba Allah yang istiqomah menjalankan wajibnya dan sunnahnya, wajib dan sunnahnya secara istiqomah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintainya. Dan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintainya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadi mata tempat ia melihat, akan menjadi telinga di mana ia bisa mendengar, akan menjadi kaki di mana ia bisa berjalan. Dan jika orang itu berdoa, niscaya pasti akan dikabulkan. Karena itu adalah hadis qudsi. Karena hukum dari hadis qudsi itu sendiri itu adalah hukum tertinggi kedua ya. Yang pertama itu adalah hukumnya Al-Quran. Yang kedua itu hadis qudsi. Karena hadis qudsi adalah ucapan Nabi yang datangnya dari Allah. Kemudian yang ketiga adalah hadis Nabi atau ucapan Nabi Allah Muhammad SAW itu sendiri. Jadi dalam hadis qudsi dijelaskan tentang adanya karomah, tentang adanya maunah, tentang adanya hal-hal yang gaib, tentang adanya bagaimana keajaiban-keajaiban orang soleh itu bisa terjadi, dan itu real nyata. Lantas ketika ada pertanyaan bagaimana dibuktikan? Ya nggak bisa dibuktikan. Yang namanya karomah itu datangnya langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbeda dengan kita menggunakan metode atau bantuan dari bangsa gaib atau jin. Ketika kita menggunakan bantuan dari bangsa gaib atau bangsa jin, maka kita menyuruh mengadakan perjanjian dengan mereka sehingga mereka langsung bisa membuktikannya. Tapi ketika kita menggunakan ilmu putih, ketika kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melakukan istiqomahnya seperti berzikir. Seperti contohnya kita mendawamkan zikir. Setiap malam kita mendawamkan zikir tertentu, terus setiap hari mau hujan, mau angin, mau panas, mau hujan, kita istiqomah menjalankan zikir itu, maka zikir itu akan memberikan mustajab untuk kita. Maksudnya begini, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencintai orang tersebut sehingga ucapan dari orang tersebut itu mustajab, sehingga doa dari orang tersebut itu mustajab. Ketika dalam keadaan terdesak, maka orang tersebut berdoa, maka muncullah keajaiban yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebenarnya
keajaiban yang terjadi dalam kajian Islami seperti itu. Mungkin dengan adanya fenomena perdukunan ini membuat orang itu tidak percaya kepada bangsa-bangsa gaib ya, mungkin itu juga salah ya. Ketika adanya fenomena terbongkarnya praktek perdukunan ini yang kelihatan banget triknya, itu membuat orang itu menertawakan hal-hal yang gaib. Itu juga salah. Kenapa salah? Karena di dalam Islam sendiri banyak keajaiban-keajaiban. Nabi Allah Musa alaihissalam dengan tongkatnya bisa membelah lautan. Nabi Muhammad SAW diberikan banyak sekali mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa berbicara dengan hewan, kemudian bisa berbicara dengan tumbuhan, kurma, dan lain sebagainya. Jadi banyak keajaiban-keajaiban yang terjadi, dan itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala, bukan persoalan untuk membuktikannya. Jadi kembali kepada persoalan fenomena antara Bapak Samsudin dengan Saudara Marcel, kontroversial masalah perdukunan, sehingga banyak netizen yang akhirnya membongkar trik-trik yang dilakukan oleh Bapak Samsudin, sehingga Bapak Samsudin ini didatangi oleh banyak tokoh-tokoh yang lain. Nggak tahu juga ini tujuannya untuk apa, tapi banyak juga tokoh-tokoh lain yang mendatangi padepokan tersebut. Jadi para sahabat-sahabatku, sebaiknya kita lebih jeli ya dalam menilai segala sesuatu. Kalau toh memang itu adalah konten hiburan, kalau toh itu hanya untuk mencari views semata, ya maka anggaplah itu sebuah konten hiburan. Tetapi jangan anggap itu adalah hal yang nyata atau hal yang real ya. Apalagi kaitannya dengan soal-soal praktek perdukunan yang berkedok agama. Kenapa harus berkedok agama gitu kan? Sedangkan praktek-praktek yang terjadi itu tidak sesuai dengan ajaran yang diajarkan oleh agama itu sendiri. Itu kan sangat disayangkan sekali. Karena sebenarnya begini, sejak zaman dulu itu orang itu lebih suka dekat dengan orang-orang yang sakti. Jadi saya ambil sebuah kisah dari Cirebon ya. Kisah dari Cirebon itu ada kisah Ki Bagus Rangin. Ki Bagus Rangin memiliki saudara, kalau tidak salah itu pamannya, bernama Ki Bagus Serit. Ki Bagus Serit adalah seorang tokoh yang sakti mandraguna. Beliau memiliki ilmu kebal, beliau ini memiliki ilmu yang sangat sakti. Dan karena kesaktian dari Ki Bagus Serit ini, akhirnya Ki Bagus Serit bisa mengkoordinir banyak orang, sehingga bisa mengumpulkan banyak pasukan untuk bergabung ke pasukannya Ki Bagus Rangin dan Ki Bagus Serit. Sejak zaman dulu, orang lebih suka, lebih percaya diri itu dekat dengan orang sakti. Karena faktor inilah maka banyak orang-orang yang menunjukkan trik kesaktiannya gitu, agar orang itu bisa merapat, agar banyak orang bisa mendekat, agar banyak pasien yang juga bisa berobat. Mungkin tujuannya seperti itu. Kita sebagai umat Islam, kita sebagai masyarakat tentunya harus bisa lebih cerdas menilainya ya. Jangan mudah percaya begitu saja, dan jangan juga menjustifikasi hal apapun dari satu pihak. Kita harus bisa lebih jeli. Dan kalau toh perdukunan itu akhirnya adalah jalan yang singkat untuk mendapatkan sesuatu, maka itu mungkin dilakukan oleh banyak orang ya. Contoh, kita datang ke dukun untuk bisa kaya. Contoh, kita datang ke dukun untuk bisa melet orang. Jadi orang itu pengen hal yang simple, sehingga mereka datang ke dukun gitu, untuk melakukan hal-hal yang di luar ajaran agama Islam itu sendiri. Para sahabat-sahabatku yang semoga saja dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang membuat aneh ya dari fenomena antara Bapak Samsudin dengan Saudara Marcel itu, ketika Saudara Marcel sebagai tamu datang, di situ sudah ada pengacara, bahkan dikonfrontasi juga oleh kepala desa, bahkan juga oleh timnya, bahkan juga oleh tim dari Bapak Samsudin. Tetapi yang bikin aneh itu Bapak Samsudin sendiri itu pernah membuat sebuah video di mana dia didatangi oleh dukun santet yang menggunakan masker ya, menggunakan masker seperti ninja. Kemudian datang, itu yang lainnya tidak ada respon, tidak ada pengacara, tidak ada juga ormas-ormas, tidak ada juga security, tidak ada juga anak buahnya Pak Samsudin, nggak ada juga. Ini mereka pada kemana? Itu kan sebuah pertanyaan yang sangat simpel. Kemudian persoalan pertempuran dukun itu kan hal yang aneh juga. Maksudnya begini, dukun itu kan bisa memiliki ilmu gaib. Dari zaman dulu, dari zaman kerajaan-kerajaan di Nusantara sudah ada pertempuran alam gaib ya. Jadi orang dari sini menggunakan ilmu dengan kesaktian alam gaib, kemudian melakukan penyerbuan ke orang yang di sana. Orang di sana juga
menangkalnya dengan segala sesuatu. Dan itu pertempurannya jarak jauh, tidak dengan dekat begini, tidak dengan dekat menggunakan tenaga dalam. Orangnya datang, dukunnya yang biasa pakai ilmu teluh, gendam dan sebagainya, tiba-tiba saja datang dengan seperti reman kemudian melakukan serangan tenaga dalam langsung. Itu kan hal yang konyol banget. Atau kita mendatangi dukunnya, kemudian dukun juga menampakkan diri, kemudian di situ akhirnya kan hal yang konyol banget. Kalau toh terjadi pertempuran antar dukun, itu sudah terjadi ya. Dari zaman dulu sampai zaman sekarang itu sudah terjadi. Contohnya adalah di pemilihan kepala desa. Kalau teman-teman datang ke sebuah desa-desa dimanapun, itu biasanya di desa-desa tuh menggunakan jasa paranormal. Si A punya paranormal, si B punya paranormal, dan itu terjadi perang antar gaib gitu untuk perebutan massa, suara dan lain sebagainya. Dan itu adalah adat yang kental yang sampai saat ini, sampai detik ini masih dijalankan ya. Jadi sudah merupakan rahasia umum ketika ada pilu atau perkubuan, itu banyak paranormal yang melakukan ritual-ritualnya gitu dalam rangka untuk mencari suara. Dan itu terjadi pertempuran gaib yang sesungguhnya. Si A, calon A itu membawa si B, paranormal B, kemudian ini ada lagi calonnya itu yang C juga membawa paranormal E. Kemudian mereka terjadi pertempuran gaib, tetapi tidak nyata, tidak langsung seperti ini gitu. Tidak langsung kita kedokan seperti itu. Pertempurannya dari jarak jauh. Kalau toh kita berbicara tentang persoalan pertempuran gaib, tidak dari jarak dekat, tidak muncul atau di kamera seperti ini, enggak. Dan apakah santet itu ada? Iya ada. Santet, teluh, gendam itu ada. Jadi bukan tidak ada ya. Jadi dengan adanya fenomena terbongkarnya trik perdukunan ini bukan berarti bangsa dukun itu semuanya menggunakan trik, tidak juga. Mereka tuh bisa menggunakan gendam, teluh, santet dengan media-media tertentu dengan tujuan untuk mencelakakan seseorang, itu bisa terjadi. Dari zaman dulu sampai sekarang itu memang sudah ada, dan itu benar-benar silent ya, artinya tidak dipublikasikan dan juga diam-diam gitu. Sang dukun itu tidak akan memunculkan diri, apalagi berseteru langsung dengan yang jadi serinya, kalau dalam film yang jadi serinya atau yang jadi orang baiknya lah gitu. Jadi fenomena ini juga memang harus kita cermati baik-baik ya, sehingga kita bisa lebih bijak dalam menilai sebuah fenomena. Jangan juga kita menjustifikasi segala sesuatu dari satu sisi, kita lihat juga sisi yang lain. Ada banyak edukasi, itu hal yang positif ya. Mungkin tujuan Saudara Marcel sangat mulia sekali ya, memberikan edukasi kepada masyarakat agar mereka itu tidak menelan mentah-mentah dunia perdukunan, karena dunia perdukunan itu juga banyak melakukan trik-trik untuk meraup keuntungan pribadi semata. Maka Saudara Marcel atau Pesulap Merah ini senantiasa membongkar trik-trik dunia perdukunan. Itu betul, itu bagus ya, sangat diapresiasi. Cuma kalau berpendapat bahwa yang namanya dukun santet itu tidak ada, yang namanya teluh gaib itu tidak ada, juga itu salah ya. Karena dalam Islam sendiri juga kita juga harus meyakini adanya bangsa gaib. Yang pertama, yang kedua juga banyak terjadi fenomena-fenomena yang di luar logika, seperti ada sesuatu benda di dalam tubuh, itu bagaimana bisa masuknya gitu. Seperti ada hal-hal yang aneh dan sebagainya, seperti benda bisa bergerak tanpa ada apapun. Fenomena-fenomena alam gaib itu juga ada. Jadi kesimpulannya begini para sahabat-sahabatku, kita harus bisa membedakan antara mana itu trik, mana itu dukun yang berkedok agama demi kepentingan dia semata, mana yang memang itu hal gaib yang harus kita berhati-hati juga gitu, seperti itu. Dunia gaib ini kan dunia yang dari zaman dulu sampai sekarang itu diminati oleh banyak orang ya. Jadi kalau kita berbicara tentang dunia gaib ini nggak akan habis-habis gitu, terus berkembang, terus diminati oleh semua orang, karena orang lebih suka pada hal-hal yang aneh ya. Ya cuma semoga aja kita tetap berpegang teguh pada ajaran agama Islam ya. Jangan sampai kita melenceng dari hal-hal yang dilarang oleh agama Islam. Karena kalau kita meminta bantuan apalagi menyembah bangsa gaib, bangsa jin, maka kita bisa dikategorikan musyrik. Saya tidak gampang untuk bilang musyrik ya, tetapi alangkah baiknya kita menjaga agar tidak mengkultuskan atau tidak datang ke dukun untuk meminta sesuatu ya.
karena ya udah jelas dalam Islam itu musyrik. Kalau kita meminta sesuatu maka langsung aja kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasilahnya mungkin bermacam-macam. Wasilahnya bisa dengan berzikir, wasilahnya bisa dengan beribadah, wasilahnya bisa dengan tawasulan, tahlilan, wasilahnya bisa dengan ziarah ke makam para wali. Bukan kita meminta kepada makamnya, tetapi kita berdoa di tempat tersebut, tempat di mana ada orang soleh, tempat di mana ada orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya tempat itu mulia, sehingga doa di tempat-tempat yang suci dan mulia itu mudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mintanya langsung pada Allah Subhanahu wa taala, bukan minta kepada makam. Mungkin hakikatnya para wali itu di alam sana bisa mendengar kita. Mungkin juga mereka bisa mengaminkan doa-doa kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala semakin bisa mengabulkan doa-doa kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mungkin demikian saja ulasan video pada kesempatan kali ini para sahabat-sahabatku. Akhirul kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.